Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kerja yang saya hormati, mari kita mengadakan rapat dinas tentang rencana kita untuk mengadakan P5 dalam waktu 1 semester ini. Mari kita diskusikan bersama-sama apa yang mau kita tonjolkan dalam P5 di SD Negeri 5 Kertanegara ini. Ada masukan dari rekan-rekan sekalian? Betul, Pak. Oh ya, bagaimana Bu? Kemarin kan semester kemarin kita sudah menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan, menanam pohon-pohon di taman. Ya. Bagaimana kalau misalkan sekarang kita kan yang ada di lingkungan sekolah kita, lingkungan sekolah kita kan itu sekarang kebetulan lagi musim panen ya. 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 Bagaimana kebetulan juga kan sekarang ada siswa yang kelas 1 SD miris lah ya. Ya. Ya Bu, ya Bu Lasri ya. Lasri kan wali kelasnya. Ya itu dia katanya nggak ada tempat tinggalnya ya Bu ya. Ya, masih di tenda. Bagaimana kalau kita bergotong royong untuk membantunya, kan ada tema bangunlah jiwa raganya. Nah itu nanti mungkin bisa berkolaborasi dengan guru kelas 1 sampai kelas 6 dan guru PAI, guru PJOK. Itu bagaimana dalam materi itu pasti rata-rata anak sudah mengenal tentang Pancasila. Ada pelajaran Pancasila kan dari kelas 1 sampai kelas 6? Iya, ada. Ya, mungkin nanti bisa dituliskan dari guru-guru misalnya Pancasila yang keberapa yang ditanamkan dalam gotong royong berbagi dari tema bangunlah jiwa raganya. Kira-kira yang ditentuin karena musim panen mungkin bisa berbagi beras dari apa ya. Terima kasih masukannya dari Bu Ririn selaku guru PAI, karena di kita tuh sedang musim panen, jadi alangkah baiknya kemungkinan kalau di musim panen itu masyarakat atau anak-anak itu tidak keberatan kalau membawa beras. Nah selanjutnya apakah ada masukan lagi dari kualitas 1 sampai 6 atau guru PJOK? Saya dulu Pak, Ini bagaimana tadi? bagaimana kalau kita dulu buat panitianya Pak? Ya, terima kasih. Ya, berarti ini kita sudah pada setuju tentang pembagian berbagi beras kepada siswa yang kurang mampu. Nah, kalau begitu kita tunjuk aja ya untuk panitia, karena kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah ada kegiatan, gurunya sudah sendiri masing-masing. Nanti saya menunjukkan kepada guru PAI bagaimana untuk mengatur mekanismenya tentang apa kebutuhan yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan oleh guru PAI sebagai ketua pelaksananya, terus dari sekolah bisa membantu dari mana atau dengan cara apa. Nanti ketua pelaksana bisa membicarakan itu selanjutnya. Ya, bagaimana ketua pelaksana? Setuju kalau guru PAI? Setuju. Ya, untuk pendistribusian, saya harap dilakukan sama orang lokal sini supaya lebih mengetahui siapa yang lebih membutuhkan, siapa yang lebih yang kita tepat sasarannya bagaimana Bu. Ya. Ya, untuk pengumpulan saya harap sama wali kelasnya masing-masing. Jadi ketika pengumpulan tuh wali kelasnya memberikan contoh, setidaknya garda terdepannya wali kelasnya. Nanti mekanismenya, gimana kalau kayak gini Bu? Anak kita memberitahukan ke anak-anak supaya membawa bagian yang beras ya. Nanti gurunya itu yang terdepan memberikan dalam berasnya itu. Bagaimana kalau kayak gitu Bu? Karena Bapak bukan aspirasi ini, Bapak kurang mengetahui secara rinci tentang keadaan masyarakat di sini. Bagaimana kalau pendapat orang sini itu tentang seberapa banyak anak-anak yang membawa beras tersebut? 1 liter beras. Jadi ada 3 panitia ya. Yang pertama itu panitia pengumpulan. Itu dilakukan oleh wali kelasnya masing-masing. Lanjut untuk dan dikoordinir oleh guru PAI-nya ya. Lanjut untuk distribusi. Karena di sini ada yang asli sini gurunya, jadi Bapak serahkan kepada Kak Sidi dan Pak Sidi. Lanjut dokumentasi, Bapak menyerahkan ke Pak Adi sepenuhnya. Apakah ada masukan lagi? Iya Pak, betul. Itu guru hanya mendampingi apa ya? Lebih baiknya kalau misalkan semua kegiatan itu dilakukan oleh siswa. Jadi nanti saya sosialisasi kepada siswa atau pengenalan tentang materi. Lalu kemudian sama saya diberikan asesmen diagnosis awal. Setelah diagnosis awal itu, jadi ketahuan siswa mana yang sudah paham atau belum tentang materi berbagi. Kemudian saya bikin kelompok untuk merencanakan. Jadi dibikin panitia lah. Untuk kelas 5 kelas 6 sudah mempelajari materi itu. Itu dia dibentuk leadership-nya. Itu Pak. Jadi nanti guru hanya mengawasi saja, tidak mendampingi. Ya, bagus. Ya, bagus. Untuk pelaksanaan kenapa tidak kita melibatkan siswa ya, karena supaya ini menanamkan juga rasa pedulian terhadap sesama ya. Jadi bagus. Semoga kedepannya program P5 ini akan berjalan dengan baik dan lancar karena telah dibentuk panitia yang bagus ya dari setiap komponennya masing-masing. Ya, terus ada masukan lagi? Ya, bagaimana Ibu? Ya, bagus. Nah, untuk sasarannya harus ada informasi, kita mengumpulkan informasi lebih lanjut dari lingkungan tentang siapa-siapa saja atau anak-anak yang mana, terutama anak-anak yang sekolah di kita yang akan menjadi sasaran dalam pembagian beras ini atau pelaksanaan P5 ini, supaya kita tidak terjadi salah sasaran atau kurang tepat dalam memberikan beras tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Di kelas 5 mana kelas 5? Kelas 6? Nah, ada 2 kelas ya, 5 dan 6. Karena kita mau membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka digabung saja kan Ibu mengajar hanya untuk kelas 5 temanya, tapi karena ini berkelanjutan, kelas 6 sudah pernah juga belajar tentang zakat. Pernah kan? Ya, makanya sama Ibu diajar untuk membuat proyek penguatan Pancasila di sekolah kita. Pak, Ibu mau tanya, teman-teman di sini ada yang tidak hadir nggak semuanya? Ada.
Jika ada yang sudah hadir teman-teman. Mas Nur ada yang sudah hadir? Alhamdulillah, berarti masuk semua ya. Berarti dalam kondisi sehat kita memulai kegiatan pada hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, silakan dipimpin satu orang untuk berdoa. Untuk memimpin doanya pada kegiatan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, biar tambah semangat, kita tepuk semangat dulu, bisa? Tepuk semangat. Untuk mengukur pengetahuan teman-teman tentang materi mau berbagi, ibu kasih pertanyaan atau kuesioner. Kuesioner asesmen diagnostis awal ya, asesmen diagnostik awal. Tujuannya untuk mengukur pengetahuan anak-anak sebelumnya itu sudah pernah belum ya tahu tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Siap? Ya. Bagian? Nah, silakan tulis namanya, terus kelasnya kan sini ada kelas 5 dan kelas 6. Memang sasaran ibu P5 itu kelas 5 dan kelas 6 ya. Karena kamu sudah belajar tentang materi zakat, infak, dan sedekah. Silakan tulis, lalu di checklist ya. Pilihan itu di checklist. Tanggalnya tanggal sekarang. Nanti ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya ya. Yang pertama, tadi teman-teman sudah mengisi tentang asesmen diagnostis awal ya, itu untuk mengukur seberapa pemahaman teman-teman untuk mempelajari materi ini. Yang kedua, nanti sama ibu diberikan orientasi awal pemaparan materi melalui slide dan PowerPoint, dan diberikan video berupa pengalaman nyata. Selanjutnya, yang ketiga, ibu bentuk kelompok ya. Kelas 5 dan kelas 6 nanti sama ibu dicampur kelompoknya, digabung. Tujuannya dari pembahasan ini teman-teman juga bisa saling menghargai dan menghormati walaupun tidak sekelas ya. Selanjutnya, setelah nanti berdiskusi sama ibu diberikan ini KKBD-nya, jurnal belajarku hari ini. Jurnal belajarku hari ini nanti sama teman-teman didiskusikan kira-kira kegiatan apa yang akan kita rencanakan ya, kegiatan apa yang kira-kira nanti tentang berbagi apa yang kira-kira cocok kita rencanakan dalam kelompoknya. Silakan didiskusikan apa saja kelebihan atau sumber daya yang ada di lingkungan sekolahmu, bagaimana menurutmu sumber daya ini bisa dimanfaatkan, terus menurutmu mengapa berbagi di lingkungan sekolah itu penting. Selanjutnya, jika kamu ingin memulai kegiatan, tuliskan langkah-langkahnya dan ceritakan pengalaman selama proses ini. Masing-masing diberikan. Jadi penilaian pribadi. Walaupun mengerjakan kelompok, tapi ini ada penilaian pribadinya, ya, penilaian individu. Lalu setelah teman-teman sudah mengerjakan kelompok, ibu diputar spin. Apa kemarin ya? Name picker, ya. Sama ibu nanti diputar siapa kelompoknya kira-kira maju ke depan untuk presentasi. Oke. Setelah mendiskusikan hasil yang sudah diskusikan, nanti dipresentasikan. Oke, siap? Kelompok siapa kira-kira yang paling cakap, yang paling tertib, ada nilainya. Kelompok tertib, kelompok kekompakan, kelompok yang paling performanya bagus. Performa itu apa? Presentasinya bagus. Kenapa kita penting untuk berbagi? Ya, pakai hah? Jadi apa siapa? Apa? Sekolah nih. Yang lain juga. Kenapa pentingnya kita untuk berbagi? Ayo perempuan, Caca, Caca. Kenapa kamu harus berbagi itu biar apa? Tujuannya. Kenapa pentingnya kita harus berbagi? Kenapa? Betul. Untuk menolong sesama manusia. Seperti yang dikatakan Talita, kita penting untuk berbagi itu agar bisa menolong kepada sesama manusia. Berarti dia masih ingat pelajaran pasifatnya. Lanjut. Nomor 3, bisakah kamu memberikan contoh kalau kita berbagi itu contohnya apa? Apa? Ada Randy. Contohnya. Deketin Pak, kurang kencang sampai suaranya apa? Berbagi makanan. Ya betul. Kata Randy, contoh berbagi itu bisa dengan berbagi makanan. Dengan siapa Randy berbagi makanannya? Dengan teman-temannya di sekolah. Itu contoh dari berbagi. Selanjutnya, apa yang kamu ketahui tentang gotong royong?
Mengapa kita harus gotong royong? Kenapa? Kan ini kayak contohnya kayak membuat masjid Ya. sama itu gotong royong. Ya, terus mengapa kita harus gotong royong? Karena kalau tidak gotong royong tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Bisa menambahkan lagi? Ayo Pak tadi. Kenapa? Cepat selesai. Oh ya, biar pekerjaan kita menjadi cepat selesai. Itu adalah pengertian dan tujuan dari bergotong royong. Bagus ya. Ibu senang pada aktif, pada angkat tangan. Sebelum kita pada tema P5 kali ini, kita ulas lagi tentang Pancasila. Pasti karena dalam pembuatan P5 ini teman-teman harus tahu poin-poin dari Pancasila. Siapa yang tahu Pancasila itu apa? Pasti. 5 dasar negara Indonesia. Ya, betul. 5 poin-poin dasar negara Indonesia. Apa aja Pancasila itu kan? Dasar negara Indonesia. Dari bahasa Sanskerta yaitu panca artinya 5 dan sila itu adalah prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila tersebut. Contoh pengamalan sila pertama dengan cara apa? Coba silakan yang bisa mencontohkan pengamalan sila pertama itu siapa? Apa nih Pak? Beribadah. Terus apa lagi selain beribadah? Tidak memaksakan agama tertentu. Betul. Selain kita taat kepada apa Pak nih? Pak Ri. Siapa? Pak Ri. Penghormatan kepada agama lain. Oh, penghormatan kepada ibadah orang lain atau agama orang lain. Betul ya. Selain kita harus taat pada ibadah kita juga harus menghormati agama orang lain. Proyek P5 yang akan kita buat itu ada temanya, topiknya membangun kesejahteraan jiwa dan raga ya. Di sini yang diharapkan teman-teman itu bisa menumbuhkan rasa empati, solidaritas, dan hikmah berbagi. Seperti yang tadi dibilang sama saudara Fahmi, Hanifah, bahwa misalnya kita harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pengamalan sila pertama. Ya. Tujuan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini, yaitu tujuan kegiatannya. Yang pertama, siapa yang bantu ibu? Bisa bantu ibu membacakan? Yang pertama? Kelihatan kan? Kelihatan. Ya, sok siapa yang bisa bantu membacakan? Ayo, apa ada apa? Solidaritas sosial, betul. Terus yang kedua, siapa yang bisa bantu lagi? Ayo, Sipa. Aktivitas cara-cara berbagi yang produktif di lingkungan sekolah. Ya, selanjutnya yang ketiga. Ayo, Marinda. Peserta didik menunjukkan sikap gotong royong, peduli, dan bertanggung jawab dalam kegiatan. Selanjutnya yang keempat. Ayo, Dahlia. Peserta didik mengembangkan kesadaran akan manfaat pribadi bagi pengembangan diri dan lingkungan. Oke, untuk itu diharapkan dari kegiatan ini yang pertama yaitu peserta didik itu bisa menerapkan atau membangun empati dan solidaritas sosialnya. Yang kedua, dapat mengetahui, bisa tahu mengidentifikasi cara-cara kita berbagi itu bagaimana ya di lingkungan sekolah biar lebih efektif dan produktif. Yang ketiga, sikap gotong royong. Maka kita menanamkan sikap gotong royong ya. Sikap gotong royong itu pada sila berapa? Kamu mengerti gak apa itu empati? Tahu dengan kata empati? Empati itu yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Misalkan Bila dan si Nafisa itu teman ya. Terus si Nafisa itu jatuh dari sepeda. Ya lalu si Nila merasa walaupun dia tidak jatuh dari sepeda tapi dia berasa sakit juga karena temannya jatuh. Itu adalah empati. Manfaat kalau kita bisa pakai empati apa manfaatnya? Ya, mampu menciptakan lingkungan yang harmonis. Solidaritas itu apa? Rasa persatuan dan kesatuan. Ya, misalkan kamu di grup kelas 5, bagaimana cara kita meningkatkan kesatuan dan kesatuan? Kegiatan apa yang kira-kira bisa meningkat kita rasa persatuan dan kesatuan? Kegiatan kelompok bisa. Kegiatan apa lagi yang bisa meningkatkan rasa kesatuan dan kesatuan? Apa Pak nih? Iya, gotong royong bisa. Terus apa lagi selain itu? Kerja sama atau kerja bakti. Kalau di sekolah kan sering ya kerja bakti setiap hari Sabtu. Lanjut, manfaat dari solidaritas apa manfaatnya? Menguatkan hubungan Ya, menguatkan hubungan antara kamu dan individu itu diri sendiri ya, diri sendiri dan lingkungannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu masuk sila yang berapa? Dua. Kedua contoh pengamalannya itu yaitu tentang berlaku adil terhadap orang lain. Selanjutnya apa lagi? Contoh penerapan sila kedua. Ayo. Pak. Ya,
Ya, rasa saling mencintai sesama manusia. Berarti tadi yang dibilang tadi seperti empati. Yang selanjutnya, penerapan sila kedua. Ayo, bisa. Saling membantu dan menolong antar sesama. Oke, itu penerapan dari sila kedua. Ada kan tadi di proyek kita? Ya, empati. Ya, lanjut ke sila selanjutnya. Sila ketiga. Contoh penerapan dari sila ketiga. Sila ketiga itu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ya, contoh penerapannya siapa yang bisa contohkan apa ini? Rela berkorban demi bangsa dan negara. Ya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Siapa lagi? Kalian. Ya, cinta tanah air dengan cara kerja bakti dan gotong royong. Selanjutnya, siapa yang bisa mencontohkan lagi? Talita. Ya, menyadari keberagaman pengembangan pada sila. Hikmah berbagi kemarin sudah dipelajari dan sekarang kita bikin proyek profil Pancasila dengan oke, ingat masing-masingnya kelompok satu berdiri, jangan kelompok satu berdiri, jangan depan kelompok satu boleh mengerjakannya dua ya, boleh mengerjakannya dua ambil berdiri kelompok lima kali kalau teman-teman lainnya itu yang mengerjakannya. Ini ada emotikonnya, paham nggak? Tadi kita mendiskusikan tentang apa? Teman-teman mendiskusikan tentang apa? Berbagi. Ya, berbagi beras satu gelas. Kita akan mengadakan selama sebulan ya. Sebulan itu sudah tiap bulan. Tiap bulan kita bawa beras ke sekolah, dikumpulkan. Nanti teman-teman yang tadi sudah merencanakan, kita buat panitianya ya. Dari teman-teman semua ini jadi panitianya. Ntar ada yang panitianya pengumpulannya siapa, ketua panitianya siapa. Terus nanti yang membagikannya siapa, terus yang membuat dokumenternya siapa. Nanti hasilnya itu kita buat wawancara. Siapa yang kira-kira mau mewawancarai? Seperti yang Ibu sampaikan kemarin nama Ibu suruh bawa apa? Beras buat apa ya? Ada yang tahu kita mau bawa beras buat apa? Untuk apa? Untuk dikumpulkan, lalu kita bagikan kepada teman-teman atau tetangga-tetangga yang kurang beruntung ya. Ketiga apa? Persatuan Indonesia. Iya betul Najwa, Persatuan Indonesia. Dengan apa kita menerapkannya? Dengan bergotong royong mengumpulkan beras. Itu adalah penerapan dari sila-sila dan pembelajaran di pelajaran agama Islam. Oke, sekarang udah siap untuk mengumpulkan? Ya, dibantu oleh aang-aangnya ya. Ini aang-aangnya membantu mengumpulkan beras. Ini panitianya ya dari kelas 6. Ya, tanya kita. Kasih ya. Ini ya. Oke ya. Kalian terima kasih ya. Sama ya. Terima kasih atas dukungan semoga bentuk dari pembelajarannya dibalas oleh Allah ya. Silakan satu untuk boleh pulang ya. Nanti kita keluar anaknya. Yuk, selanjutnya. Ayo. Ya, oke. Silakan. Silakan. Yuk. Bisa. Doa ya. Iya, terima kasih ya buat dua. Ya, kita bilang wali kelas ya. Ya, kita ya. Ya, terima kasih ya, Sugi, selanjutnya. Anaknya, ya, terima kasih semoga. Ya, kelas mana? Ya, oke. Ini panitianya nggak ada ya, panitianya baris. Oke, kita dari kelas 5. Oh, yang kelas 3 kelasnya? Ya, Pak Aris, silakan Pak Aris, silakan Dewi. Ya, terima kasih Pak Aris, selanjutnya semuanya. Yo, silakan, terima kasih. Kemarin ini sudah ditimbang berapa ya? 32 kilo. Ya. Tadi para guru sudah mencatat orang-orang yang kira-kira akan dibagikan dan ada 6 orang ya. Jadi coba di
hitung 32 dibagi 6 berapa? Berarti hasil perhitungan dari 32 kilo dibagi 6 orang berarti berapa? 5,3. Berarti kita menimbang satu plastiknya itu 5 kilo 300 gram ya. Di sini 5.300 ya. Masih 1.000. Yuk, ditimbang lagi yuk. Masukin ke sini. Ayo, ini yang suruh ke sini siapa? Ya. Kamu yang lihat. Kira-kira berapa gelas? Ayo. Atas kunjungannya kami dari SDN 5 Sutanegara. Ini ada program P5 ya. Salah satunya kan Wisma termasuk siswa di sekolah kami. Ya. Nah, di sini ada kegiatan untuk menunjukkan empati dan solidaritas anak-anak. Ya, jadi kami mengumpulkan beras yang sudah terkumpul dan akan memberikan kepada ibu. Kok jadi tantunya ibu sing sehat ya. Kemudian dari makannya punya Iya. ibu ohon sih Gimana nih rasanya? Kita ada terangnya, ada pandangan, juga ada sekolah, perhatian teman-teman, ibu juga bisa terima kasih. Dan semuanya ada kegiatan di sekolah ini. anak yang bilang makasih Iya. Sama-sama ibu. Oke, kemarin kita sudah mendiskusikan tentang jurnal belajar yang kita lakukan bersama teman sekelompoknya, ya kan? Sekarang karena kemarin waktunya tidak cukup, sekarang kita mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan pada kelompok kalian ya. Kemarin ada berapa kelompok? 5 kelompok. Sekarang boleh aja berdiskusi ya. Yang sudah fit. Kelompok 1. Maka yang sudah duluan kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Kelebihan atau sumber daya yang ada di lingkungan sekolahmu. 1. Banyaknya tumbuhan dan bunga. Bagaimana menurutmu sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan? 2. Untuk bahan makanan pokok. Jika kamu ingin memulai kegiatan berbagi di sekolah, tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan terlebih dahulu. Mendiskusikan terlebih dahulu, lalu kumpulkan kepada panitia dan setelahnya salurkan. Menurutmu apa berbagi di lingkungan sekolah itu penting? Apa manfaat bagimu? Membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Ceritakan pengalaman yang pernah dialami ketika kamu ikut dalam kegiatan berbagi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. 5. Saya sangat senang karena bisa merasakan rasanya berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Oke, sudah ya untuk kelompok 1. Diskusi kami. Kelebihan atau sumber daya yang ada di lingkungan sekolahmu. 1. Sungai bisa dimanfaatkan untuk para nelayan dan lainnya. Bagaimana menurutmu sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan? 2. Untuk menyeberang lintas provinsi dan untuk mempermudah nelayan mencari ikan. Mengapa berbagi di lingkungan sekolah itu penting? Apakah untuk menjalani kemana mendapatkan pahala? Jika kamu ingin memulai kegiatan berbagi di sekolah, tuliskan langkah-langkah yang akan kamu lakukan terlebih dahulu. Menyiapkan kebutuhan untuk dibagi tugas untuk memberikan kepada orangnya. Adakah teman di sekolah atau tetangga di sekitar sekolah yang kesulitan atau kekurangan makanan beras? Ceritakan bagaimana kamu bisa mengetahuinya. Ingin memberi jajan di lingkungan sekitarku dan juga tidak boleh mengejek. Tadi setelah kita berdiskusi, bagus-bagus ya jawabannya. Ibu apresiasi untuk jawabannya dari hasil teman-teman diskusi bersama kelompoknya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Tadi yang Ibu lihat, teman-teman sudah bisa mengamati tentang kondisi lingkungan sekolah, ya kan? Tadi ada jawabannya di lingkungan sekolah kita, kelebihannya apa? Tadi apa ya? Sawah, apalagi? Betul. Kebetulan sekolah kita itu berbatasan dengan Jawa Tengah. Ya, berarti tidak lintas provinsi. Perkiraannya Kecamatan Padaherang dengan ke Jawa Tengah, Katimuan itu lebih dekat mana? Ya, lebih dekat sini sih mana? Lebih dekat Katimuan. Maka masyarakat di sini biasanya menggunakan sungai untuk menyeberang ke Katimuan. Oh, dengan apa? Dengan salah satu dari kelebihan yang ada di lingkungan sekitar sekolah, kita amati kira-kira yang mudah untuk kita lakukan berbagi itu dengan apa ya? Coba lihat, sekarang lagi musim apa? Lagi musim apa teman? Ibu-ibu kamu, bapak-bapak kamu banyak yang pada susah apa ya? Panen. Ya, musim panen. Maka kita manfaatkan saja momen itu, ya, lagi musim panen untuk caranya dengan bagaimana? Kita berbagi. Kira-kira berat nggak kalau kita membagi beras yang kita punya? Kan lagi panen.
Tidak. Kira-kira kalau misalnya pada panen semua, ada nggak kira-kira yang nggak punya sawah? Bisa ada. Teman kita nggak semuanya punya sawah, nggak semuanya teman kita orang tuanya bisa bekerja. Ada yang orang tuanya ditinggal. Ada orang tuanya juga yang merantau, ada yang misalnya orang tuanya juga tidak bisa bekerja karena sakit atau apa gitu ya. Jadi kita pentingnya kemarin apa materi yang Ibu sudah bahas? Pentingnya kita berbagi untuk menumbuhkan apa? Rasa empati, betul Erina. Rasa empati dan rasa solidaritas. Teman-teman tadi sudah mempraktekkan tentang langkah-langkah yang sudah kita diskusikan bersama, rencanakan bersama dari mulai pengumpulan berasnya sampai mendistribusikan, mewawancarai, dan bahkan teman-teman sudah merumuskan apa saja isi dari kegiatan ini ya. Di situ kan ada di jurnal harian, kan kamu itu sengaja ya, yang terakhir itu jangan isi. Nah sekarang isi untuk bahan refleksi dari kegiatan ini. Ceritakan pengalaman yang kamu alami ketika ikut dalam kegiatan berbagi di sekolah. Dan sudah kita laksanakan pada P5 ini ya. Oke, silakan isi dulu. Sudah isi dulu ya. Kalau yang tadi itu, isikan. Silakan isi dulu ya, Bun. Sudah selesai semua? Oke. Coba beberapa orang coba ceritakan pengalaman tentang kegiatan ini. Saya bisa mau berbagi kegiatan apa tadi selama mau wawancara ya Pak Bagi. Terus kesan-kesannya orang yang diberikan itu bagaimana rasanya? Yuk. Saya mau berbagi pengalaman. Ayo Kami silakan. Sangat senang karena bisa berbagi. Sangat senang karena bisa berbagi bersama. Terus bagaimana tadi kesannya pas saat kamu mengikuti mendistribusikan? Oh tadi panitianya apa? Bagian apa? Kami Dokumentasi. Oh dokumentasi. Tadi Pak Fahmi mendokumentasikan saat wawancara ya. Nah itu bagaimana perasaan yang kamu melihat orang yang diberikan? Nah, Rasanya senang. Terus lanjut siapa lagi? Ayo silakan sih Pak. sangat senang karena bisa mendapatkan hasil berbagi kepada orang yang membutuhkan. Ya, sangat senang ketika kita melihat orang lain senang ya. Dengan itu kita bisa menjadikan diri kita bermanfaat untuk orang lain, bisa membuat orang lain itu senang. Kesimpulannya apa? Dari kegiatan ini siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya kita belajar tentang apa hari ini? Sesuai tema yang sudah Ibu terapkan itu kesimpulannya apa pada kegiatan ini? Kita belajar tentang berbagi tentang apa lagi? P5. Terus bagaimana? Ya berarti P5 itu tujuannya buat apa? Menjadikan Ibu harap dari kegiatan P5 ini bisa menumbuhkan karakter, ya, karakter pada diri teman-teman agar kita bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu nilai-nilai penting tadi pertama apa? Di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab dan saling. Yang sila ketiga persatuan Indonesia. Dengan kita berbagi kita maka menerapkan persatuan Indonesia, menjadikan orang lain menjadi saudara. Kita merasakan apa yang dirasakan orang lain, empati dan solidaritas. Apapun yang bisa kita lakukan walaupun itu hal yang kecil, dari segelas kamu bayangin, dari segelas beras kan yang kamu kumpulkan jadi bermanfaat bagi kita. Kalau kita saling bergotong royong untuk saling bahu-membahu membantu. Jadi berapa tadi beras yang dikumpulkan? Banyak kan? Tadi siapa yang gotong? Tadi siapa yang menganggul? Rasanya gimana? Berat nggak tadi? Iya. Dan segelas beras yang kamu kumpulkan. Bagaimana tindakan kamu selanjutnya? Tindakan kamu pada kegiatan ini bagaimana? Selanjutnya apakah kamu program ini bagi? Apakah bagaimana kelanjutannya? Silakan, siapa yang bisa mengungkapkan? Apa Redi? Bagaimana menurut kamu kegiatan P5 ini, penguatan belajar Pancasila? Harus ada setiap bulan, bagus. Kira-kira teman-teman yang diusulkan Redi keberatan atau tidak? Setiap bulan. Apa pada saat musim panen saja? Musim panen saja atau setiap bulan? Oke. Kalau misalnya keberatan, ya ini kan ingat ya. Kalau misalnya berbagi ini bentuknya harus ikhlas. Ya, jadi kalau misalnya kamu ikhlasnya setiap bulan, boleh nanti kita ada yang namanya karung penampungan. Jadi misalnya, aku mau bawa setiap bulan, misalnya boleh bawa segelas setiap bulan. Kalau misalnya aku mau siap panen, langsung dikumpulkan. Ada di sekolah ya, misalnya, aku mau nabung beras buat nanti kegiatan pas lagi panen. Jadi pas kita mendistribusikannya pas lagi panen saja ya. Tapi misalnya kamu mau menabungnya itu boleh setiap bulan. Oke? Tolong ketua kelasnya kelas 5 dan kelas 6 diambil jurnal belajar hari ini dikumpulkan ya. Jangan lupa sebentar ya. Jangan lupa nanti kalau sepulang sekolah ya kamu udah belajar tentang berbagi, maka yang diterapkan kalau misalnya pulang sekolah itu bagaimana? Misalnya kamu banyak masaknya apa? Berbagi. Harus berbagi. Kalau punya lauk yang banyak, bekal yang banyak, semua harus berbagi. Ya. Pulang sekolah bagaimana? Nyampe rumah harus bagaimana? Ucapkan salam. Lalu ya makan. Jangan lupa adalah sebagai nilai kemandiri ya, dan jangan lupa tadi sekolah ya, diterapkan nilai keimanannya ya. Silakan ibu kelas. Untuk itu
kita tutup, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membacakan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, kurang lebihnya itu saja yang kita dapat Ibu sampaikan dari penutup kegiatan T5 di semester ini.